Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Tahun lalu saya sempat buat postingan di community post tentang seberapa menariknya genre dari Isekai Shoujo. Dan dari situ mulai banyak muncul komentar yang setuju maupun tidak setuju. Dari semua komentar yang ada, saya sangat menyayangkan sekali karena masih ada pemikiran yang menganggap semua anime shoujo itu nggak cocok ditonton untuk laki-laki, bahkan sampai keluar sebutan gay, homo, dan semacamnya. Semoga saja semua ucapan itu hanyalah sekedar bercandaan, tapi kalau kita anggap itu sebagai suatu perkataan yang serius, ini bisa menjadi topik obrolan yang cukup menarik. Bulan April nanti, bakalan rilis sebuah anime Isekai Shoujo pertama yang akan mengambil konsep otome game, dan anime itu adalah Otome Game no Hametsu Flag. Nah, untuk menyambut perilisan anime itu, mari kita bahas di video ini yang akan saya beri judul Anime Shoujo Tidak Pantas Untuk Laki-Laki. Oh ya, semua perkataan saya dalam video ini murni adalah opini saya pribadi. Kalian bisa setuju ataupun tidak setuju, karena seperti biasa, bisa saja saya yang salah atau kalian memang yang benar. Anime shoujo sebenarnya adalah sebuah genre dalam anime. Sama halnya dengan shonen yang menargetkan remaja pria sebagai target pasar, genre shoujo adalah kebalikannya yang menargetkan remaja wanita sebagai target pasar. Karena pasar yang ditarget adalah remaja wanita, maka perspektif yang dibawa dalam genre ini biasanya akan mengedepankan cara pandang remaja perempuan. Seperti dunia yang indah, konflik cinta yang menarik, serta banyak dikelilingi oleh laki-laki. Contoh anime shoujo yang cukup populer adalah Keicho wa Maid-sama, Tonari no Kaibutsukun, Kimi no Todoke, Ore Monogatari, Akagami no Shirayuki Hime, dan masih banyak lagi yang saya rasa kalian pasti pernah menonton atau setidaknya mendengarkan nama-nama anime tadi. Itu artinya apa? Genre shoujo sebenarnya sudah cukup dekat dengan para penonton anime tanpa sebenarnya memikirkan apakah itu adalah anime shoujo atau tidak. Seperti contohnya Tonari no Kaibutsukun, anime school komedi dengan perspektif menarik yang ternyata adalah anime shoujo. Bahkan Natsume Yujincho, anime yokai dengan MC yang sangat melankolis, ternyata adalah genre shoujo. Atau contoh lainnya adalah Aoharu Ride, anime school komedi dengan opening yang paling menyangkut di kepala sepanjang masa versi saya. Itu juga adalah anime shoujo. Nah, dari semua anime yang sudah saya sebutkan tadi, genre shoujo punya potensi cerita yang sangat bagus dan menarik. Kita bisa melihat sebuah cerita dari perspektif percintaan yang manis tanpa plot drama yang berat, karakteristik setiap karakter yang lebih ke melankolis seperti Natsume Yujincho, atau bahkan pewarnaan animenya yang sangat cerah dan memanjakan mata. Nah, dengan semua kelebihan tadi, sebelah mananya yang dianggap homo? Untuk hal ini saya punya beberapa jawaban. Yang pertama adalah dari karakter laki-laki dalam animenya. Dalam anime shoujo yang menggunakan perspektif perempuan, laki-laki sering sekali digambarkan tidak sebagai karakter keren yang biasanya kita lihat di genre shonen, tapi mereka digambarkan sebagai karakter yang dalam tanda kutip cantik. Nah, penggambaran karakter laki-laki cantik ini yang membuat para penonton anime pada umumnya akan menganggap kalau anime shoujo bukanlah tontonan yang cocok bagi laki-laki. Karena akan sangat terasa aneh ketika melihat laki-laki yang sangat feminim mulai dari penampilan hingga gerak-geriknya. Ditambah dengan penggambaran anime shoujo yang warna-warni, semakin membuat perasaan tidak nyaman akan bertambah ketika melihat karakter laki-laki cantik. Kedua, sepertinya banyak yang menganggap kalau semua anime shoujo adalah reverse harem. Alasan kenapa banyak orang yang enak lihat anime shoujo karena karakter laki-laki cantiknya bukannya cuma satu, bahkan ada banyak dan masing-masing punya sifat yang anti-mainstream di mata para penonton pria. Sama halnya dengan genre harem yang sering kita lihat di anime shonen seperti Nisekoi, Gotou Hanayome, dan sebagainya, anime shoujo juga punya genre haremnya sendiri yang disebut dengan reverse harem, yaitu suatu keadaan di mana sang MC yang seorang perempuan dikelilingi dan dikejar oleh banyak laki-laki. Contohnya ada anime Utano Prince sama, anime Amnesia yang punya lagu opening sangat bagus, lalu Akatsuki no Yona, dan bahkan Arcana Famiglia ternyata dianggap sebagai reverse harem juga. Baru tahu saya. Nah, kalau satu karakter laki-laki cantik saja buat penonton menjadi enak, apalagi kalau ada banyak laki-laki cantik secara bersamaan. Maka sangat masuk akal kenapa banyak yang beranggapan kalau orang, terutama laki-laki yang menonton anime shoujo adalah hal yang aneh. Bahkan tidak jarang sampai mengeluarkan kata-kata ofensif seperti homo dan sebagainya. Kalau saya pribadi, saya hanya tertarik dengan genre shoujo jika diselingi dengan komedi seperti Tonari no Kaibutsukun dan Ore Monogatari. Atau memang genre tersebut punya cerita yang bagus seperti halnya Arcana Famiglia atau Natsume Yujincho. Dan saya pun sangat kurang menyukai anime shoujo dengan tambahan romance plus reverse harem karena terlalu banyak laki-laki cantik dalam anime tersebut. Kecuali kalau reverse harem tersebut dibungkus dalam cerita isekai shoujo.
Hanya saja perlu dicatat, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan mereka yang suka dengan cerita reverse harem, karena pada akhirnya semua serba selera. Bukan berarti kalau saya tidak suka dengan selera kalian, itu menandakan kalau kalian adalah salah, dan bukan juga berarti kalau kalian tidak suka dengan selera saya, itu menandakan kalau saya salah di mata kalian. Oke, kita masuk ke topik yang ingin saya bahas, yaitu Isekai Shoujo. Otome no Hametsu Flag akan menjadi anime Isekai Shoujo pertama yang rilis sebagai anime, setahu saya. Dan kalau kalian adalah orang yang sering bilang kalau cerita isekai sekarang terlalu mainstream dan juga benci MC yang naif dan gak mau cerita yang terlalu biasa, maka Isekai Shoujo akan menjadi opsi pilihan cerita yang menarik. Berbeda dengan isekai biasa yang mengambil latar cerita MMORPG yang berupa pertarungan, leveling, dan dungeon, Isekai Shoujo akan mengambil latar cerita sebuah date sim game yang memaksa sang MC untuk menggunakan segala pengetahuannya tentang game tersebut untuk terhindar dari yang namanya bad end, dengan tanpa bergantung pada sihir ataupun kekuatan super overpower yang sering kita lihat di anime isekai biasa. Walaupun memang ada beberapa judul isekai shoujo yang MC-nya overpower, tapi ujung-ujungnya akan berfokus tentang bagaimana sang MC bisa hidup dengan lebih baik. Sebagai sebuah genre shoujo, maka dalam isekai shoujo pun akan dipenuhi banyak karakter laki-laki cantik dan nyentrik. Tapi keberadaan mereka tidak akan semengganggu pada cerita drama romance shoujo ataupun reverse harem biasa. Malah saya rasa reverse harem dalam isekai shoujo adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi kepada sang MC. Jadi saya bisa bilang, genre isekai shoujo adalah suatu genre yang paling aman untuk ditonton oleh banyak orang, asalkan kalian bisa mengabaikan seluruh keberadaan laki-laki cantik dalam animenya. Kalian hanya perlu berfokus kepada sang MC yang akan menceritakan bagaimana perjuangan mereka untuk survive dan seberapa menariknya karakter dalam isekai shoujo. Contohnya, mirip seperti cerita Honzuki no Gekokujo, hanya saja plot isekai shoujo biasanya nggak seberat itu. Tapi untuk poin perjuangan mereka agar dapat survive dengan pengetahuan adalah hal yang mirip. Satu lagi, nggak semua anime yang MC-nya perempuan sudah pasti anime shoujo. Contohnya seperti Azumanga Daioh, yang seluruh karakternya adalah cewek, tapi bukan anime shoujo. Lalu Kobayashi-san no Maid Dragon, yang juga bukan anime shoujo. Serta Honzuki no Gekokujo, itu pun juga bukan anime shoujo. Anime shoujo punya karakteristik seperti tadi, punya penggambaran yang warna-warni, seluruh karakternya digambar dengan cantik, dan terkadang banyak karakter laki-laki cantiknya. Dan argumen terakhir saya, kalau kalian menganggap laki-laki yang menonton anime shoujo sebagai sebuah keanehan, lalu bagaimana jika kita balik perspektifnya kalau perempuan yang menonton anime shonen? Apakah terasa aneh bagi kalian? Kalau tidak, kenapa bisa begitu? Bukankah ini adalah sebuah ketidakadilan? Jika orang yang menyukai hal yang sama dengan kita baik-baik saja. Tapi kalau orang yang memiliki kesukaan berbeda dengan kita, malah kita anggap sebagai sesuatu yang aneh. So, saya rasa itu saja untuk pembahasan tentang anime shoujo, terutama untuk isekai shoujo yang akan rilis April nanti. Saya ingatkan sekali lagi, semua pembahasan dalam video ini adalah opini saya pribadi. Kalian bebas untuk setuju atau tidak setuju, tidak ada paksaan sama sekali. Kalau ada kesempatan, saya masih sangat tertarik untuk bahas genre anime lain seperti shonen, mecha, thriller, dan harem. Dan bagi saya, anime bukan hanya sebatas topik tentang spoiler anime ini, lanjutan anime ini, dan berbagai macamnya lah. Tapi bagi saya, dalam anime, ada banyak kasus yang sangat menarik untuk bisa dibicarakan. Mulai dari sudut pandang tiap orang yang memandang genre suatu anime, ataupun kasus-kasus menarik seperti contoh yang kemarin saya bahas tentang tracing No Game No Life, ataupun kasus penggelapan pajak sang autor Log Horizon. Dan juga contoh-contoh anime unik seperti anime yang berubah jalur, anime dengan batch tercepat, anime yang tanpa progres sama sekali, dan anime dengan ending yang tertunda. Dan masih banyak lagi topik menarik untuk dibahas. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.